PT Merdeka Super Gold Tbk atau MDKA melalui anak usaha PT Bumi Suksesindo atau BSI akan segera mengoperasikan proyek tambang bawah tanah kelas dunia. General Manager Communication MDKA Tom Malik mengungkapkan nantinya proyek ini akan menjadi tambang tembaga terbesar ketiga di Indonesia, terutama setelah tambang milik PT FI atau Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral International Tbk. Semula Tom menjelaskan bahwa selain tambang emas, PT BSI juga bakal mengoperasikan tambang tembaga bawah tanah 7 Bukit. Ini sekaligus menandai adanya transisi pengoperasian tambang yang semula dilakukan di area terbuka berpindah ke area bawah tanah. Apakah proyek tambang maksud kami 7 Bukit menjadi proyek tembaga terbesar di dunia? Apakah proyek ini memproses sekitar 27 juta ton biji per tahun? Dan apakah rakyat dirugikan dalam proyek ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat energi dari 4K, Bung Agus Kiswanto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Agus? Alhamdulillah, baik-baik ya. Alhamdulillah, Mas Yol. Dan Ya, apakah ini juga good news, Bung Agus, bagi masyarakat? Karena tadi akan dioperasinya tambang terbesar ketiga di Indonesia dan sepertinya tambang bawah tanah emas dan tembaga ini merupakan proyek tembaga 7 Bukit yang akan berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Bagaimana menurut Anda, Bung Agus, kandungan emas dan tembaga di Banyuwangi tersebut? ya. eh Terima kasih kepada Bang Anggi. eh Good news sama bad news ini kalau sekarang ini beda-beda tipis lah ya. Beda-beda tipis. Kenapa beda-beda tipis ya? eh Good news karena satu potensi lagi yang ada di Indonesia ini kalau dikalkulasi secara nominal baik itu deposit kandungan emasnya maupun dikonversikan ke dalam bentuk US dollar atau rupiah ini dengan komposisi ya pasti ada tembaganya. Kalau dikalkulasi secara nominal emasnya saja, kalau saya hitung ya, secara kalkulasi emas, 1 gram emas itu sekarang kan in total ya, 1 gram emas itu kan kurang lebih sekitar 1.333.000 rupiah ya dengan statement ya tanggal 13 Mei 2024 berarti kan baru hari ini. Nah, itu 1.333.000 rupiah. Good news, kenapa saya mengatakan ini good news? Eh, Kalau dikalkulasi secara nominal, maka 27,9 juta ons ya emas ini kalau dikonversi menjadi gram itu kurang lebih sekitar 790 juta gram emas. Kalau dinominalkan secara rupiah itu kurang lebih sekitar 1054 triliun. 1054 triliun rupiah. Nah, ini good news ya. Jadi kalau itu dibagi rata eh, se apa itu sekabupaten Banyuwangi, nah ini sudah Banyuwangi ini bisa menjadi eh, kalau ibu kota saja Jakarta ya itu nggak sampai 100 triliun per tahun gitu. Nah, Banyuwangi bisa melebihi dari Jakarta meskipun Jakarta sekarang bukan ibu kota ya. Jadi bisa jadi ibu kota itu nanti Banyuwangi ini. Jadi seperti itu. Ini good news. Bad newsnya
Kalau kita melihat ya otoritatif dari kewenangan, kekuasaan ya yang akan ke depan nanti untuk melakukan eksploitasi penambangan emas tersebut ya. Kalau itu dilakukan oleh pihak swasta ya yang notabene mereka hanya memikirkan perusahaan meskipun itu ada dana CSR ya. Jadi ya untuk sedikit-sedikit untuk ya masyarakat lah ya. Maka ini adalah bad news. Good news secara deposit kandungan emas, good news juga harus diintegrasikan dengan kewenangan kekuasaan untuk melakukan eksploitasi yang itu negara hadir di penambangan itu. Itu adalah good news ya yang kedua. Tapi kalau ini masih separuh-separuh, nah ini masih belum belum berimbang ini Bang Anggi. Jadi karena topun ya kalau topun dilanjutkan ke tahap eksploitasi, maka ini pun ya seberapa komitmen ya negara untuk melakukan take over pada potensi ya penambangan emas yang sangat luar biasa yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Demikian. Baik, Bung Agus, dan tadi yang Anda katakan ini ada bad news dan good news. Lantas, proyek Tembaga 7 Bukit ini tadi menjadi proyek yang juga terbesar di dunia, masih dalam proses fase produksi. Siapa yang menggarap proyek ini, Bung Agus? Apakah juga tadi ada bad news dan good news-nya untuk rakyat gitu, Bung Agus? Ya, ya. Kalau di penambangan, ini kan ada faktor teknis, ada faktor bisnis, ada faktor politis. Nah, seringkali ya faktor politis itu ya senantiasa ya melakukan backup dengan perhitungan bisnis. Ya. Kalau faktor politis dan bisnis ini tidak berimbang, maka korpotokrasi, corporate ya, yang masuk ke birokrasi itu akan lebih dominan daripada birokrasi government itu sendiri. Atau di sini kewenangan kebijakan ya yang sejak awal ya harusnya itu jangan dilakukan ya split ya regulasi. Split regulasi ini dalam artian bahwa ada dikotomi regulasi manakala di awal itu eksplorasi atau apa itu plotting sejak awal itu dilakukan oleh pihak swasta, maka seharusnya plotting yang sudah dilakukan oleh swasta ini harusnya diambil oleh negara atau di take over oleh negara. Sehingga tidak berkelanjutan ya pihak swasta itu mampu mengetahui deposit yang itu sudah berinvestasi dan investasi ini harus ya balik modal. Tentunya kan seperti itu. Nah, kalau negara itu hadir minimalis, maka ya kejadian PT FI Freeport Indonesia itu itu sangat susah untuk dilakukan ya take over ya. Bagaimana bisa melakukan take over kalau habis itu membeli sahamnya aja repot, harus berinvestasi lagi untuk pembelian saham, itu pun harus ada proses yang panjang. Ini kan sebelum unit produksi berjalan dan sudah dilakukan ya baik itu secara ya uji laboratoriumnya atau QRC ya kalau menurut bagian saya itu QRC atau masuk Komite Cadangan Mineral Indonesia KCMI-nya sudah memang memberikan satu legitimasi ya bahwa ada reporting yang memang itu sangat berpotensi di Banyuwangi, maka harusnya ini menjadi kewenangan negara untuk melakukan action lebih ke depan lagi, bukan menunggu, bukan hanya sekedar ya eh, apa itu hanya PPN PPH yang itu notabene sangat kecil sekali ya. Kalau hanya negaranya mengambil 11% ya, yang 89% kemana? Harusnya negara ini yang mengejar 89% bahkan sampai 100%, bukan hanya PPN, PPH, tapi juga
unsur bisnisnya itu yang harusnya dikejar sama negara. Bukan lagi hanya menunggu PBN, PPh-nya saja. Lah, seperti ini, kalau ini tidak apa itu tidak pemerintah pusat ya. Kalau pemerintah daerah itu kan ya apa katanya pemerintah pusat kan itu. Karena otoritatifnya ini kalau sudah seperti ini kebijakan dari negara. Kalau daerah itu tinggal sebagai pelaksana atau ketempatan dari deposit kandungan emas yang ada di Banyuwangi tersebut. Sehingga daerah juga sejahtera, Indonesia juga harusnya itu mampu untuk ya melakukan ya kebijakan yang itu mampu mengelola hasil-hasil tambang yang ada di Indonesia ini sebagai satu prototipe profiling bahwa mayoritas itu negara yang akan melakukan, bukan lagi diserah kelolakan atau serah terimakan kepada pihak swasta. Demikian. Baik, Bung Agus, dan apakah proyek penambangan ini nantinya akan memicu konflik sosial yang melibatkan warga karena bersentuhan langsung dengan lahan? Apakah juga eksploitasi emas di Banyuwangi akan mengancam kehidupan masyarakat setempat seperti yang sudah sudah contohnya di Rempang dan lain sebagainya gitu? Ya, ini yang senantiasa menjadi konsep. Jadi dampak sosial dari setiap penambangan itu pasti akan bermunculan. Ada gula, ada semut. Ada potensi pertambangan emas yang itu sangat legit, maka akan mendorong seluruh ya seluruh aspek di sini, bukan hanya aspek sosial, tapi illegal mining itu akan dilakukan. Kenapa demikian? Ya karena ini sangat legit sekali ya. Dengan tadi perhitungan saya ya yang 27,9 juta ons tadi itu kalau itu dirupiahkan kurang lebih sekitar 1.054 triliun rupiah ya itu belum tembaganya dan belum unsur-unsur yang lainnya. Jadi secara kalkulasi itu adalah kalkulasi emas, belum lagi kalkulasi tembaganya yang kurang lebih sekitar 8 juta ton itu deposit yang ada di Banyuwangi tersebut. Jadi dampak sosial, kenapa ada gap antara ya potensi tambang yang sangat luar biasa ini dengan potensi konflik sosialnya? Karena ini ada gap ya, satu keadilan, satu yang lebih dominan lagi itu adalah di atas keadilan itu ada kesejahteraan. Kalau tidak sejak awal ya pemerintah melakukan proteksi dini untuk melakukan produksi emas yang ada di Banyuwangi, maka sebelum-sebelumnya itu sudah potensi konflik itu sudah ada. Gitu. Kenapa demikian? Karena illegal mining atau masyarakat dalam tanda kutip illegal mining ini sebetulnya masyarakat itu mencari dengan kemampuan sendiri, dengan biaya sendiri, yang itu berpotensi untuk mendapatkan emas kemudian dijual. Kalau masyarakat ya mobilisasi demobilisasi peralatan itu tidak sefantastis perusahaan. Ya, karena kan ada keterbatasan modal. Kalau mobilisasi demobilisasi perusahaan, ya itu mobilisasi sifatnya itu adalah corporate dan itu masif ya dan itu sangat luar biasa membutuhkan kapital. Jadi modalnya sangat besar sekali gitu. Sehingga ya kalau ataupun masyarakat itu meminta pekerjaan, itu kan pasti ya. Masyarakat meminta pekerjaan pasti. Sebatas untuk memenuhi kebutuhan ya pribadi masyarakat dan keluarganya. Apalagi masyarakat sekitar Banyuwangi tersebut. Itu skala prioritasnya memang seperti itu ya. Jadi yang namanya ya potensi alam itu pasti masyarakat harus menikmati. Selain juga kalau ditambang secara masif oleh negara, maka negara bisa akan ya mendistribusikan ya kekayaan yang baik itu emas maupun tembaga itu untuk kesejahteraan masyarakat secara total. Jadi kalau tidak diatur secara demikian, maka konflik itu akan berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan konflik ini
akan terus menjadi gunung konflik sosial. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Demikian, Bang Anggi. Baik, Bung Agus, dan tadi yang sudah Anda paparkan, kemudian ada gula, ada semu, dan juga menimbulkan korpotokrasi. Apakah juga ini artinya kapitalisme liberal sebagai akar masalah dalam problem tambang saat ini? Kemudian apa solusinya, Bung Agus? Ya, jadi titik krusial eh, manajemen pertambangan ini adalah bagaimana mengedepankan secara konseptual setelah itu ada terjadi pemahaman untuk pelaksanaan. Jadi secara konseptual sekarang ini ya terjadi ya politisasi ya kapital. Jadi politisasi kapital itu ya duit yang bergerak dan menjadi satu ya kebijakan untuk menentukan segalanya. Ya. Jadi kalau ini dilakukan terus-menerus ya, maka ya Indonesia diambang kesemrawutan kebijakan terkait dengan minerba yang itu notabene adalah ya pemanfaatan sumber daya alam yang punya deposit emas yang ada di Banyuwangi. Itu kesemrawutan kebijakan politis gitu ya. Jadi mana yang harusnya ini berpihak kepada rakyat, mana yang harusnya berpihak kepada pejabat, mana yang berpihak kepada konglomerat ya. Ini kemarin sudah tergambar di kasusnya Antam ya, BUMN yang khusus untuk menangani ya penambangan emas ya dan sekitarnya, emas dan lain-lain ya. Jadi itu kan ada pohon faktor masalah dan itu pohon faktor itu sangat tergambar jelas ya distribusi kekayaan yang notabene ada di Antam yang itu ibaratnya BUMN pertambangan plat merah itu sangat luar biasa. Bahkan sampai sekarang tim investigasi, sidik, lidik, bahkan yang mau dihukum itu kan belum sampai mendapatkan keputusan inkrah secara hukum. Nah ini kan masih berproses. Ya. Jadi seperti itu. Berarti ini kan kelemahan, ya. Kalau ibaratnya itu mengamputasi ya kekuatan kekuasaan negara yang itu dikangkangi oleh para konglomerasi yang notabene adalah mendistribusikan pohon faktor kekayaan itu kepada para orang-orang tertentu, bukan kepada masyarakat secara mayoritas. Nah, demikian Bang Anggi. Baik, jazakallah Bung Agus untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Agus senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Amin. Sama. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara di undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.